Taras Defense adalah varian pertahanan hitam untuk melawan Gambit Menteri. Pada bagian pembuka ini kita akan mempelajari sebuah jebakan yang dimainkan oleh Master Rusia Nikolai Dmitrievich Grigoriev pada tahun 1919 saat berhadapan dengan N. Grekov. Permainan terjadi dengan sequence D4, D5, C4, Gambit Menteri, E6, Gambit Menteri ditolak, kuda ke C3, dan C5. Inilah yang disebut dengan Taras Defense. Putih melanjutkan kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke F4 dengan kemungkinan serangan terhadap raja dan benteng. Pion makan menyerang kuda, dan di posisi ini jika kuda ke B5, ini adalah blunder karena gajah ke B4 skak. Dan setelah kuda D2, E5, pion makan gajah, pion makan kuda, pion makan pion menyerang kuda, kuda ke A3, kuda F6, setelah benteng C1, kuda E4, kuda ke C4, rokade, A3, menteri ke H4 mengancam skakmat, G3, pion makan, kuda makan mengancam skakmat. Jadi menteri ke B3 memberikan ruang bagi raja. Kuda makan benteng, skak, raja D1, kuda ke F2 skak, raja C2, dan gajah ke F5 skak. E4, pion makan N pasan skak, gajah D3, gajah makan gajah skak, dan putih harus menyerahkan menteri untuk mencegah skakmat. Karena itu, putih memilih kuda makan pion dan gajah B4, sebuah langkah provokasi menggoda putih untuk melangkah. Kuda B5 mengancam serangan forking. Di sini Grigoriev mengizinkan forking dengan D4. Setelah kuda ke C7 skak, dia memainkan langkah yang mengejutkan, menteri makan kuda, gajah makan menteri, dan pion makan kuda. Sampai di sini putih sudah mengalami kekalahan, karena seperti yang Anda lihat, hitam memiliki dua ancaman sekaligus. Jika menteri B3, maka pion makan pion skak, menteri makan gajah, pion makan benteng skak. Hitam menang. Jika A3, C2 skak, pion makan menteri skak, benteng makan, dan hitam unggul perwira. Ini adalah model game yang terjadi antara Garcia Vicente melawan K. Sundarajan. Pada posisi ini, putih melangkah pion C makan pion D. Ini merupakan langkah terbaik. Dan hitam membalas dengan pion C juga makan pion D. Jika Anda perhatikan, permainan mengalami transposisi ke dalam von Hennig secara gambit. Di sini putih melakukan skak dengan menteri. Dan setelah gajah ke D7, menteri makan pion, pion makan pion, dan gajah ke F4 dengan kemungkinan rokade. Kuda C6, menteri makan pion, kuda ke F6. Setelah menteri ke D2, gajah B4,
Jika rokade, menteri ke A5, menteri ke A3 skak, gajah E6, benteng D2, gajah makan kuda, menteri makan kuda B4, menteri A3, menteri ke F5, menteri makan kuda, dan benteng C8 skak, raja D1, menteri B1, skak mat. A3 merupakan langkah yang dipilih oleh putih. Gajah makan kuda, menteri makan hitam rokade. Dan pada posisi ini sangat berbahaya bagi putih untuk rokade ke sayap menteri. Jadi dia melangkah benteng D1 dan menteri B6, kuda ke F3, benteng A C8, gajah ke E3 menyerang menteri, menteri B5, kuda ke D4. Putih tampaknya berniat melakukan pertukaran perwira dengan tujuan untuk menetralkan tekanan hitam. Jadi kuda makan kuda, menteri makan kuda, dan benteng ke C2. Setelah menteri makan pion, benteng makan pion, gajah C1, benteng ke B1, E3, dan menteri C6 mengancam gajah. Gajah D2, benteng makan, skak, raja makan, kuda ke E4, gajah ke E1, dan sebuah taktik clearance, gajah ke G4 skak, memberikan tempat bagi benteng untuk melakukan skak. F3, benteng D8 skak. Jika raja E2, menteri ke C4, skak mat. Karena itu gajah D3, mengorbankan gajah demi menyelamatkan raja. Namun raja tidak akan selamat karena sesudah benteng makan gajah skak, raja E2, menteri ke C4. Jika pion makan gajah, benteng D6 skak, raja F3, benteng F6 skak mat. Jika raja ke F1, benteng D1 skak, raja G1, benteng makan gajah, skak mat. Dan jika menteri B8 skak, benteng D8 adalah skak mat. Ini adalah model game yang terjadi antara Master International Mark Esserman melawan Grandmaster Timur Garef. Pada posisi ini, Mark Esserman memilih langkah pion C makan pion D. Ini merupakan langkah terbaik. Grandmaster Timur Garef merespon dengan pion C makan pion D, menyerang kuda. Dan menteri makan pion, kuda ke C6, menteri D1, pion makan pion. Jika kuda makan pion, gajah E6, hitam mengembangkan perwira dengan tempo. Kuda kembali ke C3, dan menteri makan menteri skak, kuda makan, kuda ke F6. Terlihat meski putih melangkah lebih dulu, namun dia justru tertinggal dalam pengembangan. Karena itu, menteri makan pion, menawarkan pertukaran menteri. Tentunya, jika lawan Anda menawarkan sesuatu, maka itu berarti dia memiliki rencana jahat. Sebagai contoh,
Menteri makan menteri akan dibalas kuda makan menteri, dan putih unggul satu pion serta memegang inisiatif serangan. Karena itu, Grandmaster Timur Garev memilih langkah gajah ke D7. Setelah gajah D2, bermaksud rokade ke sayap menteri. Kuda ke F6 menyerang menteri. Menteri G5 menekan pion G dengan maksud mencegah pengembangan gajah dan menghalangi rokade. Gajah ke7 mengizinkan menteri makan pion. Dan benteng ke8 menteri H6. Menteri ke B6 menyerang pion B, dan pion ini sulit untuk dipertahankan. Misalnya, benteng ke B1 akan dibalas gajah F5. Atau B3, kuda ke G4. Menteri makan pion, menteri makan pion skak. Raja D1, menteri makan gajah. Skak, raja C2, menteri makan benteng. Dan setelah menteri juga makan benteng, gajah F8. Sekarang hitam mengancam untuk memenangkan benteng putih yang lain. Jika putih berusaha mempertahankan bentengnya secara tidak langsung dengan menteri ke G5, bermaksud melakukan serangan forking jika kuda menyerang benteng, ini tidak akan berhasil karena kuda ke B4 adalah skakmat. Jadi, Mark Esserman memilih rokade. Dan meski ini menyelamatkan pion B, namun mengizinkan hitam untuk memakan pion F, tetapi Grandmaster Timur Garev tidak memakan pion ini. Dia juga memilih rokade. Setelah F3 menyelamatkan pion, jika Anda perhatikan, menteri putih pada dasarnya terkena shadowing menteri hitam. Berdasarkan hal ini, Grandmaster Garev mulai merancang serangan discovery dengan pertama-tama memainkan langkah gajah E6. Setelah E4, membebaskan gajah, kuda K5. Dan pada situasi ini, Mark Esserman melangkah kuda ke H3, sebuah kesalahan fatal karena mengizinkan serangan taktikal dimulai dengan benteng makan pion. Bagi Anda yang berpikir gajah makan benteng bukan sebuah masalah, kuda ke D3 skak dan skakmat di langkah berikutnya jelas sebuah masalah. Raja ke B1 dipilih oleh Mark Esserman, dan langkah ini dengan sendirinya membuat putih berada di bawah ancaman serangan discovery. Pada posisi ini, Grandmaster Timur Garev melanjutkan serangannya dengan kuda makan pion, dan tidak penting kuda ini dimakan dengan pion atau dengan kuda, jawabannya akan tetap sama, benteng makan gajah. Dan terserah benteng ini mau dimakan dengan kuda atau dengan benteng, hasilnya juga akan sama, gajah makan pion skak mendapatkan menteri. Mark Esserman tidak ingin kehilangan menteri, jadi dia memakan benteng. Akan tetapi setelah kuda makan kuda skak, dia memutuskan untuk menyerah karena melihat kelanjutan gajah makan kuda akan dibalas gajah makan pion skak, dan dia lagi-lagi kehilangan menteri. Kita kali ini akan melihat kembali aksi Grandmaster Timur Garev. Di sini lawannya adalah Grandmaster Thea Baron, dan dia memainkan langkah populer seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, pion C makan pion D. Dan setelah pion C makan pion D, permainan kembali memasuki
Von Hennig secara gambit. Putih melanjutkan dengan menteri A4 skak, gajah D7, dan menteri makan pion. Pion makan pion, menteri makan pion. Kuda C6, kuda F3, kuda F6. Dan jika sebelumnya menteri ke G5, kali ini menteri kembali ke D1. Gajah ke C5, gajah G5, dan menteri B6. E3, menteri makan pion. Gajah makan kuda, pion makan, kuda E4, dan gajah ke B4 skak, kuda D2, gajah ke G4. Pada posisi ini, Grandmaster Thea Baron memainkan menteri ke C1, menawarkan pertukaran menteri, dan Grandmaster Timur Garev menerima pertukaran menteri makan menteri skak, benteng makan, dan langkah yang sangat kuat, gajah makan kuda. Tentu saja gajah ini harus dimakan dengan pion. Setelahnya rokade, dan putih menyerah. Hitam akan menang perwira setelah katakanlah benteng ke D1 atau benteng C2. Hasilnya akan tetap sama. Benteng makan kuda, benteng makan, benteng D8. Berikut ini kita akan mempelajari sebuah model game yang dimainkan oleh Carrasco Martinez melawan M. Martinez. Di posisi ini, putih memainkan langkah terbaik, pion C makan pion D. Dan pion makan pion menyerang kuda. Menteri ke A4 skak, gajah D7, menteri makan pion, pion makan pion, kuda ke F3, kuda C6, menteri ke E3 skak, dan gajah E6, kuda ke D4, menteri ke F6. Pada posisi ini, kuda makan gajah dimainkan oleh Carrasco. Menteri makan kuda, dan jika menteri makan menteri, pion makan menteri, posisi cenderung sama kuat. Carrasco tidak menginginkan posisi yang sama kuat, jadi dia memainkan langkah taktikal kuda makan pion, memenangkan pion. Akan tetapi ini adalah blunder karena sesudah rokade, putih berada dalam masalah serius dikarenakan jika menteri makan menteri skak, pion makan menteri menyerang kuda. Seandainya kuda ke F4, gajah B4 skak, gajah D2, gajah makan skak, raja D1, gajah makan kuda, dan hitam unggul 2 perwira. Jika kuda ke C3, kuda ke B4 mengancam skakmat, menteri makan menteri skak, pion makan kembali mengancam skakmat, F3, dan kuda ke C2 skak, raja F2, kuda makan benteng, hitam unggul 1 perwira. Carrasco Martinez memilih kuda ke F4. Menyerang menteri juga menawarkan pertukaran menteri. Akan tetapi, M. Martinez melanjutkan dengan langkah powerful gajah B4 skak. Dan setelah gajah ke D2, menteri makan menteri, dan putih menyerah karena melihat kelanjutan pion makan menteri akan dibalas dengan gajah makan gajah skak, memenangkan perwira. Ini merupakan bagian terakhir, dan model game ini adalah antara Grandmaster Anatoly Pfizer melawan Grandmaster
Miguel Illescas Cordoba, di mana Pfizer memilih E3 mempertahankan pion sentral. Kuda ke F6. Jika pion C makan pion D, pion E makan pion. Setelah pion makan pion, gajah makan, dan putih telah membantu hitam mengembangkan gajah. Karena itu kuda ke F3 dan kuda ke C6. Pion C makan pion D, pion E makan pion. Gajah ke B5, gajah D6, kuda E5, dan menteri ke C7. Ini mengizinkan menteri A4 menambah serangan terhadap kuda. Hitam membiarkan kudanya di rokade, mengizinkan kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, gajah makan pion, menyerang benteng, dan Grandmaster Cordoba melangkah pion makan pion, menyerang kuda. Ini merupakan langkah jebakan, karena jika gajah makan benteng, pion makan kuda. Dan setelah gajah kembali ke C6, gajah ke E5. Dan apapun langkah yang dibuat putih, dia akan kalah. Misalnya benteng B1, gajah ke F5. Hitam menang. Grandmaster Pfizer melihat hal ini, dan dia memilih kuda makan pion. Kuda makan kuda. Gajah makan kuda. Kembali, gajah makan benteng akan berhadapan dengan kuda ke B4, mengancam skak. Dan jika rokade, gajah ke D7. Menteri B3, benteng makan gajah. Hitam unggul perwira. Karena itu, gajah makan kuda. Dan benteng B8. Di sini menteri makan pion. Setelah gajah ke A6 mencegah rokade, gajah D2, gajah E5, dan menteri A4. Menteri ke D6, E4, benteng makan pion, benteng D1, dan benteng C8. G3 dengan maksud mendorong F4 menyerang gajah. Akan tetapi benteng makan gajah. Setelah benteng makan benteng, benteng C1, dan putih mengalami kekalahan. Karena jika benteng D1, gajah ke C3, skakmat. Dan jika menteri ke D1, tentu saja benteng makan menteri, skak. Hitam menang.